Tadi selain Indonesia Berkebun, saya dengar Anda juga punya gerakan satu desa, satu playground atau taman bermain. Apa ini? Ya, jadi saya pernah menghitung ya, masalah-masalah di Indonesia itu lebih dari 100-an lah versi saya gitu. Tunggu dulu, Anda ini presiden bukan, tapi Anda mikirin banyak hal ya. Nah, jadi karena masalah banyak, saya mencoba memilih masalah-masalah yang saya bisa coba bantu solusinya dengan keterbatasan saya. Apa yang Anda lakukan dengan satu desa, Nah, satu playground ini? Karena waktu saya datang ke kampung-kampung kota di kota Bandung, Jakarta, Kekumuhan dan Padat itu anak-anak nggak ada tempat main Bang Adi. Mainnya di sungai, di bawah jembatan. Sehingga akhirnya caranya seperti apa? Ya udah beli tanah aja. Tapi saya nggak punya uang dalam artian secara masif. Akhirnya saya telepon jejaring. Makanya ada prinsip hidup lagi, networking is everything gitu ya. Nah sekarang dengan rumah zakat, saya akan bangun 100 desa perubahan, di mana di kampung-kampung kumuh ini kita beli tanah 100 meter persegi untuk dijadikan taman bermain. Nah, ini salah satunya saya lihat ya. Ini ada satu lahan kecil di satu kampung. Kemudian semua orang atau masyarakat Nah di ini kampung tanah yang itu, dibelinya di sini. oke, terlibat ya. Betul. Jadi rumah-rumah atau dinding-dinding dicat, dikasih gambar gitu. Ya. Coba Jadi lihat selain tanahnya dibeli, Iya. kampung yang kumuh gelap itu dicat, diberikan grafis-grafis seperti dibuat lebih cerah. lebih cerah. Karena ternyata bikin orang lebih optimis. Dan Apa yang terjadi setelah taman ini jadi? nah itu menarik. Tiba-tiba komunitas jaipongan yang sudah punah muncul lagi. Komunitas pencaksilat yang nggak pernah punya tempat hadir lagi. Anak-anak mempergunakan taman bermain untuk les bahasa Inggris, mengaji, komputer. Di taman itu? Di taman itu. Nah ini. Dan ini persatuan Indonesia itu. Saya merasa ternyata gotong royong itu masih ada. Gitu. Masih ada ya. Nah di setiap gerakan juga ternyata orang Indonesia itu senang ada logonya Bang Andi. Terus? Jadi ini contoh di kaos saya misalkan ya. Coba. Izin Anda saya. berdiri dong supaya dilihat. Anda bukan pamer badan kan ya? Jadi kita sedang berjuang di Bandung, ada hutan kota yang terancam jadi shopping mall. Save Babakan Siliwangi. Apa yang terjadi pada Babakan Siliwangi? Babakan Siliwangi itu hutan kota satu-satunya di Bandung yang sekarang terancam dijadikan komersial gitu. Sehingga kita tidak ada RTH, nggak ada ruang hijau. Nah ini masyarakat Bandung sedang mencoba melakukan kampanye melawan itu gitu, bahwa kota itu harus sehat. Di belakang ada tulisan apa? Nah, ini hidup adalah udunan. Udunan itu bahasa Sunda artinya urunan. oh patungan. Patungan, Hidup gitu. adalah patungan. Jadi saya bikin gerakan misalkan bersama teman-teman program sepeda sewa. Itu shelternya dari... Anda sudah boleh duduk. Oh sudah boleh duduk. Gerakan sepeda sewa di Bandung. Sepeda sewa. Apa sepedanya datang dari sumbangan 1 orang, 2 orang, shelternya datang dari Ikatan Alumni ITB gitu ya. Sekarang Terus, kita punya... apa yang Anda lakukan dengan sepeda sumbangan ini? Ini kan orang tuh sering komplain tapi tidak melakukan apa-apa. Nah kami ingin melakukan, oke, kita ada masalah dengan macet, itu solusinya apa? Oh mungkin bersepeda, tapi nggak harus punya sepeda kan gitu. Cukup menyewa Rp3.000 per jam, bisa keliling-keliling, jarak dekat. Jadi nggak harus pakai mobil, motor, nggak harus pakai BBM kan gitu. Tapi dari mana? Pemerintah belum ngeh kan gitu. Jadi ide ini saya sampaikan ke masyarakat, akhirnya pada mau. Ada yang nyumbang 1 sepeda, 2 sepeda, ada yang nyumbang shelternya. Jadi hidup adalah udunan itu bagi saya solusi masa depan. Kita ada masalah tapi kalau kolaborasi bersama-sama, menyumbangkan recehan atau besar, waktu, ide, gagasan, insya Allah solusi itu hadir gitu. Jadi Saya optimis. Optimis dan Anda sudah membuktikan. Bagaimana dengan kegiatan Anda mendesain dan membangun apartemen untuk anak-anak yatim? Ya, jadi Apartemen. Jadi banyak masyarakat terpinggirkan, tidak punya akses terhadap desain. Seharusnya desain yang bagus, yang manusiawi itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya gitu kan. Jadi yang sudah selesai, saya membangun namanya apartemen yatim. Sebenarnya asrama, tapi biar keren katanya namanya apartemen gitu. Bahwa anak yatim juga tapi punya kalau apartemen. yang desain seorang Ridwan Kamil, kalau di luar bayar mahal. Anda dibayar mahal sekali untuk ini? Nggak, di sini gratis. Gratis. Jadi konsepnya seperti apa ini? Mereka hanya membayari insinyur-insinyur yang non desain lah, tapi kalau desain dari saya gratis. Jadi terus dananya dari mana ini Anda dapatkan?
Nah itu tadi, ternyata orang Indonesia itu sumber dananya itu banyak. CSR aja belasan triliun setiap tahun. Uang zakat, jadi kalau orang Islam di Indonesia semua bayar zakat, itu nilainya 200 triliun per tahun. Tapi sayangnya nggak semua orang bayar gitu kan. Jadi akses dana sebenarnya nggak jadi masalah menurut saya. Jadi apartemen yatim ini dibangun oleh dana-dana masyarakat juga. Terus anak-anak yatim yang tinggal di situ bayar atau gratis? Gratis juga. Gratis sampai sekolah, juga. ya. Nah yang terakhir yang Masjid Tunanetra itu. Nah tunggu dulu, Anda kan bangun masjid juga waktu ada Gunung Merapi meletus ya. Tapi mengenai masjid untuk tunanetra, Anda bilang terinspirasi oleh teman-teman tunanetra di Bandung. Oke, daerah situ ya. Betul, kelompok tunanetra se-Indonesia hanya movementnya ada di Bandung, di bawah bimbingan Ibu Fatimah. Kemudian bermimpi, bisakah komunitas tunanetra itu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa mandiri dari A sampai Z-nya gitu. Apa keunikan dari masjid yang akan dibangun ini atau yang Anda desain ini? Justru itu susahnya Bang. Oh susahnya ya. Karena Baru kali ini saya dengar Anda bilang karena susah mendesain sesuatu. Karena saya harus melahirkan keindahan kepada mereka yang tidak bisa melihat gitu. Sementara arsitektur kan bicara juga selain fungsi adalah keindahan. Jadi itu dunia yang saya tidak pahami, makanya ini proses masih terus berjalan sehingga saya memahami bagaimana orang tunanetra bisa dengan nyaman, khusyuk beribadah, rajin belajar, terbangkitkan kemandiriannya oleh sebuah kawasan yang saya coba bantu itu. Dan yang menyenangkan juga adalah berhubungan dengan Kang Emil ini, ketika saya minta tolong untuk membuatkan desain sebuah perpustakaan dengan materi lokal, untuk kemudian saya bangun di berbagai sekolah-sekolah miskin di seluruh Indonesia melalui Ki Candy Foundation. Anda dengan senang hati dan cepat sekali, dan inilah hasilnya kira-kira. Ini yang akan dibangun dan ini menjadi konsep nanti saya akan membuat rumah-rumah baca atau perpustakaan di daerah-daerah. Kalau begini nih Anda estimasi harganya berapa nih bangunan? Mungkin maksimal 100 lah. Maksimal ya? Iya. Oke, jadi artinya 50 juta udah bisa, 70 juga bisa. Untuk itu terima kasih ya. Ya sama-sama. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa ada nilai-nilai yang Anda dapatkan dari orang tua, terutama ibu. Nilai-nilai ini apakah mempengaruhi kehidupan Anda sekarang ini? Ya, sebagai anak-anak waktu kecil kalau dinasehatin kan suka ngedumel ya gitu. Nasihat Anda bukan saya ya. Jangan bawa-bawa saya. Tapi terasanya justru pada saat saya sudah dewasa, saya sudah bertanggung jawab, punya keluarga, punya peran di masyarakat, itu terasa gitu. Bahwa hidup adalah berbagi, itu adalah salah satu nasihat ibu saya untuk kalau bisa cukuplah dengan diri sendiri, karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat masyarakat atau orang banyak gitu. Nah dari situ saya terjemahkan dengan kalau saya ada rezeki lebih dari sisi harta, saya sisihkan. Kalau saya ada waktu lebih, saya sisihkan. Kalau saya ada gagasan lebih juga, saya sisihkan. Kalau saya ada pertemanan lebih juga, saya sisihkan gitu kan. Jadi apapun selama ya bisa bermanfaat buat masyarakat, mungkin itu akan selalu jadi pegangan hidup sehari-hari. Luar biasa. Sebagai manusia, sebagai seorang arsitek, apa harapan Anda terhadap semua apa yang Anda lakukan ini? Saya datang dari kelas menengah ya. Ibu saya dosen, almarhum ayah saya juga dosen. Hidupnya cukupan lah gitu. Nah kalau saya bisa, saya yakin teman-teman yang hadir di sini juga bisa gitu. Saya tidak diwarisi harta oleh orang tua saya, tapi lebih pada gagasan, pada nilai-nilai hidup, dan kepada pentingnya berbagi untuk masyarakat. Dengan itu aja modalnya. Dan Allah selalu memberikan jalan pada saat kita selalu memikirkan hal-hal baik tadi gitu. Itu yang menjadi, saya merasa saya sering beruntung ya. Apa yang saya pikirkan hampir saya hitung-hitung 80% terjadi dan diwujudkan dalam Karena positif. karena positive thinking aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Emil. Ya sama-sama. Sudah mau hadir di acara Ki Candy. Ya, tamu saya berikutnya cantik
cerdas dan hidup dalam berkecukupan, tapi toh perempuan energik ini hampir setiap hari belusukan masuk ke kampung-kampung kumuh. Apa yang dia lakukan dan siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Jadi kalau nggak ada orang tua, tetap batasannya waktu ada orang tua. Jadi kita bayangkan bahwa ada orang tua depan kita, pacarannya tegang. Gitu.